Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqin. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa tentang pemahaman dan pencegahan dini radikalisme dan terorisme di dunia pendidikan Kabupaten Baikanan. Mohon ya Allah, inilah acara ini ya Allah, dan mohon ya Allah. Bapak Haji Silo, penulis buku Menyikap Terorisme dan Penanggulangan di Rusia, yang juga Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Baikanan, akan memberi dan berbagi pemahaman dan sosialisasi mengenai hal-hal yang sifatnya berpotensi mencegah untuk pencegahan kekerasan di lingkungan, khususnya lingkungan kita di dunia pendidikan. Pada hari ini kita masih terus untuk bagaimana cara kita meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Baikanan. Dengan segala keterbatasan tentunya, masih banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus kita perbaiki di sana-sini. Hari ini salah satunya juga kita melakukan kegiatan ini dalam rangka meningkatkan kualitas dunia pendidikan di Kabupaten Baikanan. Kalau salah satu materinya adalah terkait dengan diseminasi pemahaman tentang terkait dengan radikalisme dan terorisme ini adalah salah satu bagian dari peningkatan kualitas peserta tenaga pendidikan kita. Bagaimana sebagai proses panjang pendidikan itu bagi anak-anak didik kita tentunya harus dilakukan suatu inovasi, dilakukan suatu perubahan yang betul-betul menyesuaikan bagaimana karakter dunia pendidikan kita sekarang ini. Tim Mabes Polri beserta jajaran Polda Lampung hari Sabtu memeriksa persembunyian sekaligus bunker tersangka teroris Upik Lawanga yang berada di Kampung Sri Bawoni, Kecamatan Waiseputi, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Polisi menemukan bunker yang berada di dapur rumah dengan ukuran 4x4 meter dengan kedalaman 2 meter. Bunker selama ini digunakan kelompok Upik Lawanga untuk membuat dan menguji coba senjata yang sudah diproduksi. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan di dalam bunker tersebut ya sudah kita temukan beberapa waktu yang lalu, antara lain adalah senjata rakitan ya, senjata panjang rakitan yang sebanyak diantaranya yang sudah siap itu sudah dibuat karena memang sudah ada pemesannya, kemudian sudah sempat dibuat itu adalah senjata panjang. Ya, jenisnya senjata panjang dan juga diuji coba di dalam bunker tersebut. Jadi memang di dalam bunker tersebut itu tempat persembunyian daripada barang-barang bukti, termasuk juga dalam aktivitas melakukan perakitan senjata api dan juga dalam merakit bom. Jadi apa gunanya air yang setinggi lutut ya? Itu adalah untuk membuat kedap suara. Jadi memang dilakukan peledakan di dalam uji senjata tersebut di dalam lokasi ini, dan suara daripada suara bebek ini, suara hewan bebek ini yang istilahnya dapat membuat pengaruh orang tidak terdengar suara ini. Jadi memang sangat pandai sekali terhadap tersangka ini. Dilihat ya, memang Upik
Lawangan ini sangat pandai untuk membaca situasi yang ada. Upik Lawanga merupakan tokoh sentral di kelompok Jamaah Islamiyah yang memiliki banyak keahlian. Ia dikenal mampu merakit bom dengan daya ledak tinggi, merakit senjata api, dan mempunyai kemampuan militer. Hati umat ini malu, maka dia akan tunduk dengan ajaran yang maha kuasa, yang maha bijak, bukan dengan ajaran demokrasi yang tercampur ajaran orang kafir juga di situ. Itu maksudnya. Pasti lebih bagus sistem khilafah, bukan sistem negara. Menentang sistem, bukan menentang juga bersaingan dengan sistem. Mana yang lebih baik kita akan tunjukkan, sistem khilafah atau sistem demokrasi. Kalau kalimat panjangnya, kalau saya cerita ini 1 jam, baru bisa lebih konkret, Ustaz, disebut saja salah satu aturan dalam sistem demokrasi. Contoh ya. Sekarang contoh sistem demokrasi. Kalau orang mencuri ditahan, ya. Kalau dalam Islam pencuri dipotong tangannya. Sekarang umpamanya pencuri atau penjahat dikasih makan pre, dikasih istirahat, dikasih listrik nggak bayar, dikasih makan dijamin, terus tidak bayar kos-kosan. Itu hasil dari suatu kejahatan yang rugi umat. Umpama koruptor merugikan ratusan juta umat, dirugikan. Dia dikasih istirahat bertahun-tahun, makan pre, tidak bayar, kalau sakit diobatin, kalau Islam potong tangannya. KPK mengumumkan mantan menderita telah dipotong tangannya karena mencuri. Dia ke Amerika, dibilang, oh itu yang keluar di YouTube kemarin, dia habis mencuri, yang potong. Kembali ke Indonesia, bagaimana kabar Pak mantan? Tak potong tangan. Lalu KPK-nya bilang begini, kepada bapak-bapak yang sempat maling atau siapapun yang mau maling, mulai besok dipersilakan. Mikir orang. Tapi kalau sistem demokrasi, awas, siapa? Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu serta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah syukur pada hari ini kita bersama-sama dalam ruang Zoom, bersama-sama menggali ilmu segala sesuatu mengenai gerakan radikalisme dan terorisme. Yang kita hormati Bapak Bupati Waikanan yang diwakili oleh Bapak Sekda, Bapak Saiful Estos. Yang kita hormati Bapak narasumber kita, Pak Nadi Susilo, Kepala Kejaksaan Negeri Waikanan. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Raminto, SPD MMPD. PLT Ketua PGRI Lampung, Bapak Dr. Andes Haryanto MSI. Ketua PGRI Waikanan, Bapak Aan Primadona Roza MPD. Tadi pun konsep pendidikan sepanjang hayat terus digulirkan dalam keseharian kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena pendidikan menjadi urat nadi terpenting sebagai parameter kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Akan tetapi, fenomena aktivitas intoleransi, radikalisme yang melatar belakangi terorisme tidak jauh dari kita. Dan ini membayangi aktivitas-aktivitas
merongrong nasionalisme kita, terutama Pancasila. Oleh karenanya, pagi hari ini menjelang siang, kita mencoba mendalami melalui kegiatan diseminasi pemahaman dan pencegahan dini radikalisme dan terorisme di dunia pendidikan Kabupaten Waikanan. Bapak Ibu yang berbahagia, bersama saya telah hadir bersama di ruang yang sama dengan kami, Bapak Haji Susilo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, terutama di tengah pandemi seperti ini. Ibarat pepatah, Bapak Ibu, tak kenal, makanya tak sayang. Oleh karena kita akan melihat sejauh mana latar belakang dari narasumber kita. Karena narasumber kita ini adalah salah satu tokoh inspiratif. Kenapa dikatakan tokoh inspiratif? Di tengah-tengah kesibukan beliau, beliau produktif menghasilkan karya-karya inovatif. Dan ini telah sukses untuk menjadi inspirasi bagi kami pribadi sebagai moderator. Ini perhatikan, simak baik-baik. Karya-karya beliau bukan hanya satu. Karyanya telah dipublikasikan antara lain menyikap terorisme dan penanggulangannya di Indonesia dari sudut pandang Islam moderat, yang hari ini kita coba dalami lebih lanjut. Kemudian menyikap sejarah wabah dan corona serta cara pencegahannya secara medis. Yang ketiga, ada bid'ah antara dolalah atau hasanah. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita perhatikan selevel kepala kejaksaan pasti sibuk, akan tetapi jiwa produktivitas ini yang bisa membuahkan karya-karya yang baik ini. Oleh karenanya, kita akan berikan kesempatan kepada beliau untuk memaparkan bagaimana pemahaman dan pencegahan radikalisme dan terorisme di dunia pendidikan Kabupaten Waikanan sehingga kita memiliki pencegahan sejak dini. Kenapa dilakukan? Kita awali dari dunia pendidikan. Kenapa dilakukan di dunia pendidikan? Karena sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga perguruan tinggi adalah ranah pendidikan. Oleh karenanya, mari kita bersama-sama kita berikan waktu kepada Bapak Haji Susilo. Kepada Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekda, ini yang kedua saya mencoba untuk menjelaskan. Sebelumnya ini kita duduk-duduk santai. Mungkin saya hanya sebagai pengantar 5 menit. Setelah itu kita tanya jawab saja. Saya yakin para guru ini sudah nggak tahan karena saya dengar-dengar penanya 6 pertama ada hadiah buku gitu ya. Oh iya benar. Ya, jadi ada pertanyaan terbaik. Ya, pertanyaan terbaik. Pertanyaan yang 6 lah. Oh iya. Ada terbaik. Pokoknya yang 6 pertama. Oh 6 pertama ya. Ya, 6 pertama 1 sampai 6 dikasih buku. Oke. Jadi mohon izin Pak Sekda, saya akan menjelaskan mengapa kejaksaan itu kok ikut diskusi tentang terorisme. Karena di dalam Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 pasal 30, kejaksaan itu juga bertugas menjaga ketertiban umum. Nah, salah satunya adalah sebagai koordinator pengawasan terhadap aliran kepercayaan keagamaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa Jamaah Ansarud Daulah itu sudah ada putusannya, mereka adalah termasuk aliran yang dilarang. Jadi siapa yang ikut Jamaah Ansarud Daulah itu jangan ikut-ikut lagi kalau ada yang ikut ngaku Jamaah Ansarud Daulah. Itu ada putusan hakim dilarang. Jadi itu latar belakang mengapa kejaksaan, dan kemudian saya menulis. Kebetulan tulisan saya ini adalah pengalaman saya waktu saya sebagai Jaksa Satgas Anti Terorisme di Kejaksaan Agung. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya hanya sebagai pengantar
kita akan membahas apakah hukum pidana Indonesia termasuk hukum kafir, hukum yang bertentangan dengan Al-Quran. Tadi Baraja yang di video tadi, itu Baraja itu Khalifatul Muslimin itu rumahnya, pondoknya di Teluk Betung, Bandar Lampung. Saya kemarin ikut webinar dengan Mabes Polri itu, dia diundang. Ternyata masih radikal pikirannya. Bahwa mengatakan bahwa KUHP bertentangan dengan Al-Quran. Dan dalam buku saya ini, Bapak-bapak dan saudara sekalian, saya menjawab bahwa KUHP itu tidak dengan Al-Quran. Nanti kita akan jelaskan pada saat tanya jawab. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga khilafah itu apa. Di dalam buku saya ini juga menjelaskan bahwa Pancasila itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam sejarahnya dulu ada Piagam Jakarta, kemudian Pancasila, itu dulu meniru substansi yang ada dalam Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah. Pada waktu itu terjadi kekerasan di Madinah. Sehingga Rasulullah Nabi Muhammad SAW membuatlah Piagam Madinah. Nah, inilah kira-kira begitu. Jadi hadis itu, jadi kalau apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah sunnah. Sunnah itu ada 3, ada yang sunnah yang sifatnya fi'li, takriri, dan kauli. Yang dituliskan itu adalah kauli, apa yang dikatakan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini sebagai gambaran bagaimana masih eksisnya jamaah Islamiyah. Sehingga baru-baru ini di Lampung, berapa yang tertangkap, kurang lebih 33. Mereka bergabung dengan jemaah Islamiyah Zulkarnain, yang kemudian Abu Lawang yang ditangkap di Lampung Tengah, dan Zulkarnain ini yang ditangkap di Probolinggo, Lampung Tengah. Oleh karena itu mereka itu membujuk, Pak, ya. Tetapi yang dibujuk itu anak-anak kita, tetangga kita, tapi kita diam saja. Sehingga 18 tahun dia di Probolinggo, Lampung Timur, dia tenang-tenang saja. Nah, ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan. Tadi kan ada yang bertanya, apa sebabnya? Ini saya jawab dulu lah satu, bahwa KUHP itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Karena dalam hukum pidana Islam itu ada yang namanya, seperti contoh seperti ayat ini, Al-Maidah 38. Wasyariku wasyariqatu faqtu aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kana minallahi wallahu azizun hakim. Laki-laki yang pencuri dan perempuan yang pencuri potong tangan. Tetapi juga harus dibaca ayat selanjutnya. Faman taba bin ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Maka barang siapa bertobat di antara pencuri sudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, saya jelaskan terus. Nah, ini saya jelaskan Bapak dan saudara sekalian, pada Bapak Ibu guru. Di dalam pendapat ini, hukum pidana Islam itu ada yang namanya hukum pokok, azimah. Al-Maidah 38 potong tangan itu pokok. Kemudian Al-Maidah 39 itu adalah rusak. Jadi hukum pidana Islam itu banyak yang diatur, ada hukuman had dan ta'zir. Nah, KUHP penjara itu tidak bertentangan dengan Al-Quran karena dia terhadap yang Al-Maidah 39. Dan kalau kita baca sirahnya Umar bin Khattab pada zamannya, pencuri itu tidak dipotong tangan tetapi didenda 2 kali. Jadi apa yang kita lakukan di Indonesia itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, nanti kita akan jelaskan. Mereka itu salah memahami ayat. Nah, apabila kita ingin membaca Al-Quran itu seperti kita ibaratnya makan pisang. Itu dibuka dulu pisangnya,
Apa cara bukanya? Kan itu. Cara membukanya dengan menggunakan metodologi hermeneutika Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran, itu tidak hanya teksnya, tapi konteks ayatnya itu apa? Konteks ayat itu adalah ulumul Quran, ada 16 ilmunya. Asbabun nuzulnya, ilmu munasyabah, nahwu, syarah, ma'ani, bayan, qiraat. Dan kemudian kontekstualisasi. Hubungkan dengan kondisi sekarang. Sekarang ini negara kita negara damai. Darussalam, bukan negara perang. Sehingga tidak tepat kalau mereka itu kemudian melakukan pembunuhan, pengeboman, karena negara kita dalam keadaan damai. Jadi kontekstualisasinya tidak tepat mereka para terorisme. Jadi sementara itu saja, Moderat. Nanti suasana biar menjadi hidup. Silakan bertanya. Kalau nggak bisa tanya nanti saya tulis, akan jawab selanjutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Susilo, Bapak Ibu yang berbahagia. Setelah dipaparkan secara singkat oleh Pak Susilo, artinya Pak Susilo lebih memberikan ruang kepada kita untuk lebih menggali pertanyaan dari peserta atau audiens. Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu, semua ajaran agama itu baik semua. Hanya saja penyalahgunaan yang dilakukan oleh oknum yang salah dalam memahami dan menjadi suatu kepercayaan. Bapak Ibu, nantinya kita akan bagi 3 pertanyaan penanya terlebih dahulu. Setelah itu kita coba dijawab oleh narasumber kita. Baru kita buka ke sesi berikutnya. Baik, silakan kalau ada yang di kolom chat. Iya, kita berikan ruang dulu 3 penanya. Apakah sudah ada 3 penanya? Oke. Bapak Ibu, kalau diperhatikan, latar belakang kita mengangkat tema ini adalah karya yang ditulis oleh Pak Haji Susilo. Oleh karenanya, Bapak Ibu perlu memiliki buku ini, karena di dalam buku ini, bila dipahami secara filsafat lebih mendalam, maka kita memiliki pemahaman yang luas bagaimana menyikapi terorisme. Karena selama ini, terorisme yang ada dalam pemikiran teman-teman yang ada, bahwa terorisme lebih cenderung mendiskreditkan satu agama. Nah, ini yang akan menjadi pencerahan ketika kita membaca buku ini. Buku ini sudah diproduksi, nanti admin membagikan kontak person di mana bisa melakukan pemesanan dari buku ini. Kebetulan yang di tangan saya ini adalah cetakan sebelumnya dan cetakan yang terbaru seperti yang ada di Pak Susilo. Nah, cetakan yang terbaru ini lebih dilengkapi dan edisi terkini kalau bahasanya. Baik Bapak Ibu, kita coba mengecek apakah ada penanya dengan cara raise name. Mohon izin, Hendra Utomo dari Sekolah Dasar Negeri Sumamukti, Kecamatan Waituba, ini Bapak Haji Susilo. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat Bapak mengenai mengapa banyak yang mengaitkan terorisme dengan Islam? Yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita memilah sekelompok orang dengan identitas tertentu yang kebetulan secara penampilan fisik itu tidak berbeda atau bahkan sama persis dengan pelaku terorisme. Contoh misal, saya sendiri terus terang ini memelihara jenggot ini Pak Susilo. Walaupun sedikit, hanya berapa helai, tapi saya tidak pernah mencukurnya. Kemudian saya insya Allah berkomitmen walaupun tidak atau belum sempurna untuk seperti contoh sholat 5 waktu itu di masjid. Itu contoh kecilnya Pak. Dan itu kalau kita cirikan
tidak jauh berbeda dengan mereka para terorisme. Jadi bagaimana? Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oh gitu, ya saya jawab itu. Inilah gunanya kita diskusi. Di dalam masyarakat itu ada dua pendapat. Kalau laki-laki itu harus sholat di masjid. Dan begitu. Ada kelompok lain boleh di rumah. Nah, Bapak nanti buka ya di Google apa di mana. Ada hadis yang berbunyi la sholat li rijlin masjid ila fil masjid. Tidak sah sholatnya bagi laki-laki yang di masjid kecuali di masjid. Ini hadisnya. Nah, dari hadis ini dipahami dua pendapat. Kalau Syafi'i, la, ini dalam ilmu nahwu syaraf, itu la, itu lanya la kamaliyah. Lanya itu sebaiknya sholat di masjid bagi laki-laki. La-nya itu la kamaliyah. Mengapa dia mengatakan Syafi'i seperti itu? Karena Syafi'i itu termasuk imam yang dianggap ahli ra'yu. Kalau bertiga itu Hambali, Hanafi, dan Maliki itu ahli hadis. Nah, kalau Syafi'i itu termasuk ahli ra'yu. Dia mengkaitkan satu hadis dengan hadis yang lain. Jadi mengapa sebaiknya di rumah? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa sholat itu kalau melaksanakan sholat sendirian dapatnya 1 pahala, kalau berjamaah 27. Nah, kemudian pendapat yang lain, la-nya itu la nafiyah, harus. Itu pendapat itu Hambali. Jadi harus kita sebagai orang Islam itu harus luas wawasannya. Jangan hanya membaca satu paham. Nah, radikalisme itu namanya juga monisme. Memahami hanya satu paham. Tidak belajar 4 mazhab. Jadi kalau kita ingin bagaimana wawasannya luas, harus belajar 4 mazhab perbandingan. Jadi kalau Hambali, la itu la nafi harus. Mengapa? Dia mengkaitkan hadis yang mengatakan kalau nggak berjamaah dibakar rumahnya. Jadi gunanya kita radikalisme itu apa maksudnya? Saya kembali ke pertanyaan pertama. Semua agama itu ada oknum radikalisme. Radikalisme itu radik seakar-akarnya. Tapi kalau pakai isme itu paham, mengagamakan pendapatnya, menjadikan agama pendapatnya. Itu isme. Nah, radikalisme itu di dalam Al-Quran saya memahaminya mirip dengan kalimat musyrik. Musyrik itu adalah orang yang menyekutukan Allah. Sementara perbuatannya adalah syirik. Orang Islam namanya Muslim, agama namanya Islam. Di surat Ar-Rum 31, siapakah itu musyrik? Wa la takunul minal musyrikin. Apakah itu musyrik? Minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbi bima ladayhim farihun. Bapak-bapak buka-buka nanti di ayat ini 32 ini. Orang musyrik itu apa? Orang yang memecah belah agama dan bangga dengan kelompoknya. Jadi radikalisme terorisme itu dia cuma satu paham. Negara ini kafir, negara ini segala macam. Oleh karena itu, mereka itu sebetulnya nggak menyadari termasuk orang musyrik. Karena agama Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Ya kan, di Al-Quran dikatakan, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya Allah telah mengutus kamu untuk menjadi orang yang menjadi rahmat. Itu Pak Hendro. Terus yang kedua? Cukup Mas Hendro? Ya, nanti kita lanjut nanti kalau cukup buat balik. Oh iya, seperti ini. Baik, ini berdasarkan dari hasil chat dari Ibu Mujiatun, SMP Negeri 2 Banjir. Kami bacakan. Oh, mohon maaf Mas, geser. Ya. Bapak, mohon penjelasannya. Bagaimana cara memberikan pemahaman kepada anak-anak SMP mengenai radikalisme dan terorisme
supaya anak didik paham dan dapat mengantisipasinya. Terima kasih Bu Mujiati. Ada satu pertanyaan, kita dua lagi ya. Ya, dari Bu Nurpitasari, SDN 1 Kasui Lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebagai pendidik, bagaimana cara kami untuk menjelaskan tentang terorisme dan radikalisme? Senada ya Pak ya, pada peserta didik beserta contoh yang pas untuk penjelasan tersebut. Kita tampung dulu. Berikutnya, dari Ibu Siti Khotijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bu Siti dari SD 3 Kistang. Bagaimana cara kita sebagai pendidik menjelaskan? Oke, sama dari ketiga penanya ini sama. Bagaimana cara menjelaskan pemahaman radikalisme dan terorisme sehingga anak didik kita bisa memahami dengan baik? Saya rasa bisa langsung dipahami. Yang langsung aja. Nanti habis ini. Oh ya, oke. Tiga penanya yang langsung. Oleh karena senada ya, berikutnya lagi. Next Pak Taufik. Lanjut. 3 pertanyaan kita pilih filter itu. Baik, ini senada. Kita tambah lagi 2 penanya lagi. Yang langsung dulu. Kita cek yang raise hand. Kita cek yang raise hand. Baik, di situ ada Pak Suharmaji. Luar biasa pertanyaannya. Luar biasa. Dari awalnya tadi aja, jadi nggak saya naik-naik lagi. Ya, tapi saya harus dari awal lagi ya. Bukanya. Saya mengharapkan di dalam pendidikan itu kan ada kebiasaan yang diterima. Nah, misalnya ada yang bertanya, seperti apa ciri-cirinya tadi kan? Ya. Nah, ciri-cirinya. Nah, ini. Ciri-cirinya betul, makanya jangan pas ini jangan balik ke atas ya. Tadi saya capek lagi, bantuin aja yang itu. Nah ini kalau di dalam pergaulan, ya, tadi kan ada yang bertanya, itu bagus itu jawabannya itu, kok judulnya dunia pendidikan. Pendapat saya mungkin tidak pas, pendapat. Yang dimasuk radikalisme itu kan pemikirannya, Pak, bukan perbuatan hukumnya. Radikalisme itu pemikiran yang tidak umum, tidak menghormat bendera. Ya ada yang pendidikan seperti itu. Ini terpaksa saya buka di sini. Kemudian nggak mau nyanyi lagu Indonesia Raya itu masih ada. Nah itulah kira-kira saya. Nanti kalau mau lanjut kita khusus saja diskusinya tentang itu, terlalu sensitif soalnya. Jadi seperti itu yang dimaksud radikalisme di dunia pendidikan itu seperti itu. Ya kan? Dia selalu berbeda dengan pemerintah. Pemerintah ngomong A, yang ngomong B. Itu namanya radikalisme pemikiran. Dan masih banyak yang seperti itu. Ya oleh karena itu kita ini proses soalnya, perlu kita diskusikan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih cara memberi pengertian kepada anak didik kita? Jadi kan saya bilang tadi, pemikiran itu dipengaruhi oleh 2 hal, positive thinking atau negative thinking. Hidup itu cuma begitu saja. Apa ciri-cirinya kalau dia ngomongin pemerintah ini kafir, tauhid, itu ciri-ciri dia sudah mulai radikalisme. Jadi orang yang melawan negara, pembicaraannya selalu nyalah-nyalain negara, nyalanya amalan orang lain, itu radikalisme. Maka dibedakan, kita diskusi hari ini tidak hanya bicara radikalisme, tetapi juga terorisme masuk saya. Apabila pemikiran radikalisme tidak kita jelaskan, tidak kita edukasi, dia akan menjadi terorisme. Gitu. Jadi pisahkan antara terorisme dan radikalisme. Terus kemudian ada yang bertanya tadi. Dari Muhammad Sugi Wijaya, SD 2 Tanjung Kurung Lama. Share pengalaman Pak, mohon diadakan penyuluhan atau bimbingan kepada siswa setingkat SMA tentang bahaya radikalisme dan terorisme. Karena pengalaman saya dulu sewaktu SMA pernah mengikuti kelompok radikalisme yang berbalut kegiatan rohani Islam, ya. Dan ternyata di dalamnya disusupi aktivis neo-NI Pak.
Saya ikut kegiatan tersebut kurang lebih 1 tahun, Pak. Setelah itu saya keluar karena tidak sesuai dengan ajaran yang sebenarnya. Terima kasih. Karena Terus bawa lagi coba. enggak, karena Karena dalam kelompok tersebut ada fatwa bahwa orang-orang di luar gerakan itu haram walau itu orang tua kita. Dari situ saya mundur. Fatwa tersebut dijelaskan ketika kedudukan kita sudah sampai kedudukan mudabir. Apa itu mudabir ya? Kalau di awal kegiatan tidak dikeluarkan fatwa tersebut. Sasaran mereka adalah siswa setingkat SMA dan juga mahasiswa. Begitu Pak pengalaman saya sewaktu SMA dulu. Terima kasih Pak Ashari. Bapak Ibu peserta dialog interaktif. Jadi saya ingin mengutip ya suatu kata-kata mutiara. Kadang-kadang di sekolah itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu sekarang lagi daring, itu dia buka konten-konten yang mengajak kepada radikalisme, itu persoalannya. Saya sampaikan tadi kepada Bapak Ketua PGRI Lampung, itu kalau sekolah nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu adalah di luar sekolahnya itu, karena sekarang sekolah menggunakan daring, sehingga mereka tertarik karena rasa ingin tahu anak-anak. Dia mendapatkan lingkungan atau media yang kemudian mengajak mereka untuk melakukan pendidikan radikalisme. Seperti ini. Terkadang kebiasaan buruk bukan berasal dari keinginan pribadi, namun dari lingkungan dan media yang ada. Maka menjauhilah dari lingkungan yang tidak baik. Itu caranya untuk mengawasi anak didik kita. Dilihat, Bapak, Ibu, dan orang tua, kita lihat anak-anak kita itu apa yang dibuka di konten-konten di HP-nya tentang masalah di Google itu. Itu yang jadi persoalan sekarang ini. Luar biasa sekarang. Jadi pemahaman radikalisme itu masuk di kamar-kamar. Kamar anak kita. Itu jadi persoalan. Bukan datang orang, bukan. Karena melalui HP. Itu yang sulit ini. Makanya kita sama-sama awasi anak didik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tadi nanya radikalisme itu apa? Radikalisme itu adalah apa-apa yang bersikap ekstrim dengan melakukan kekerasan. Tadi misalnya SDIT dia, karena memang SDIT itu kebetulan anak saya juga itu lulusan SDIT dan alhamdulillah sudah 10 juz hafalannya saya. Tapi SDIT itu kan macam-macam. Kalau misalnya bisa dipastikan umum dari peraturan pemerintah, saya mau hadir, Mas Jen tadi ya. Ya, oh Mas Jen tadi. Nah, tapi jangan kemudian ada sekolah yang nggak mau upacara. Karena saya sebagai jaksa itu kan harus mengamankan kebijakan negara. Jadi saya kalau misalnya kemudian nggak mau hormat bendera, itu baru pemikiran radikalisme, bukan belum terorisme, tetapi itu membuat suasana tidak nyaman untuk berbangsa dan bernegara. Itu Mas Jen. Saya bisa kalau sepanjang upacara dilakukan, terus kemudian hormat bendera. Nah, seperti tulisannya si Zakiyah Aini ini kan di sekolah misalnya Ibu tadi Mujiatun ya. Ini kan lewat Google, lewat HP, lewat media sosial, susah kita untuk. Jadi isinya semuanya hanya kebencian. Jadi kesimpulannya, mengajari anak kita berpikir positif. Jangan menyalahkan negara, jangan. Jadi itu cara mendidik anak kita. Dilihat dengan perilaku dia. Positive thinking ya Pak ya. Nah, bagaimana cara dia memberikan pendapat, misalnya dia ditanya tentang A. Bagaimana pendapat dia? Itu cara mendeteksinya. Tanya misalnya, gimana pendapatmu nak tentang hormat bendera misalnya? Oh baik Bu, misalnya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang dasar kan? Nah, dikaitkan dengan masalah radikalisme ini, bukan radikalisme lain, radikalisme yang berkaitan melawan negara. Bukan radikalisme ekonomi, radikalisme sekuler, radikalisme, semua radikal. Radikal itu
segala sesuatu dengan kekerasan lah kira-kira. Memaksakan diri itu radikal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Ya Silakan. Pak, perkenalkan saya Muhammad Sugiwijaya dari SDN 2 Tanjung Kurung Lama, Kasoy Pak. Ya, silakan Mas. Pengalaman saya dulu Pak waktu SMA Pak. Pertanyaan saya begini, ini kan waktunya mepet. Pengalamannya apa, kemudian apa sikap sekarang? Gitu. Ada aja. Pengalaman apa sehingga membuat kamu sekarang masih seperti dulu atau apa sikapnya? Oh ya, kalau dulu itu Pak, karena perekrutannya itu kan melalui contoh-contoh yang membuat kita tuh terasa dizolimi begitu loh Pak. Jadi kami ngikutin itu, ternyata sampai ke pertengahan-pertengahan ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami pelajari di guru ngaji. Akhirnya kami mundur Pak. Nah kalau saya sekarang ini Pak sudah nggak setuju dengan pemikiran-pemikiran radikal gitu Pak. Karena contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya pemerintahan kita ini tidak sesuai dengan hadis Nabi gitu atau khilafah lah, kata yang sekarang adalah khilafah begitu Pak. Nah, pendapat lu sekarang? Itu salah satu contoh. Kemudian ya. Saya mau tanya, kita kan NKRI beda dengan apa? Ya, pendapat lu? Iya, waktu itu Pak kan pemikiran kami masih namanya anak-anak muda tuh pingin cari jati diri gitu loh Pak. Ya, kalau sekarang ya tetap NKRI harga mati Pak. Bukan alasannya apa alasannya? Kan situ kan orang Islam. Apa alasannya? Iya, Pak. Kan ada pendapat kalau kita berislam nanti buka Al-Baqarah 208 kita kan harus kafah, harus menyeluruh. Khilafah itu kan baik. Iya Pak, kan khilafahnya yang sesuai. Nah, kalau dulu itu kan digambarkan bahwa kita demokrasi lah salah satunya itu tidak sesuai dengan khilafah dan sebagainya begitu Pak. Nah, namanya kami dulu masih SMA kan belum paham masalah sampai kan gitu. Jadi kami ngikut-ngikut. Pertanyaan saya, ya, tapi nggak sesuai gitu loh. Bingung ya? Bingung Pak Masian Pak, karena udah lama dulu. Mengapa nggak sesuai gitu? Ya udah nanti dibaca aja buku saya. Nanti baca itu ada tentang khilafah. Iya Pak, siapa? Segera memiliki bukunya. Ya. Saya ulang lagi sedikit, kasih Pak gambaran, belum bisa saya jelaskan. Khilafah itu hanya istilah. Khilafah, ya. Khilafah itu kepemimpinan. Khalifah itu orang yang memimpin. Coba kamu baca sejarah. Khilafah seperti mana yang kita harapkan? Seperti ISIS, hancur kita. Kayak gitu. Jadi yang pas sebagai ya itu Pak masalahnya. NKRI harga mati. Oh, ya, mantap. Mantap. Baik Bapak Ibu, Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Sugi. Semoga sehat selalu dan kembali kepada pemahaman yang terbaik ya, NKRI harga mati. Bapak Ibu, bahwa Ya siapa? ideologi yang pantas untuk Indonesia adalah ideologi Pancasila. Lalu bagaimana kita untuk preventif dalam radikalisme dan terorisme masuk ke dalam ranah sekolah? Maka yang perlu kita lakukan adalah meluruskan pemahaman yang keliru tentang ajaran agama. Artinya, semua agama itu baik, hanya saja oknum yang memahami agama tersebut yang kurang memahami secara menyeluruh. Kemudian, silaturahmi bisa dilakukan bukan hanya ukhuwah itu di dalam agama Islam saja, tetapi agama Islam juga mengajarkan ada ukhuwah watoniyah, bahwa semua agama, semua suku adalah saudara kita. Jalin persatuan dan kesatuan. Mohon maaf dalam kami membawakan diseminasi hari ini, dan mohon maaf pula jika terdapat pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat untuk kita jawab. Ada quote bahwa satu kata miliki buku ini, maka pertanyaan, segudang pertanyaan Bapak Ibu akan terjawab. Tidak rugi memahami buku ini, dan kita nantikan ada karya selanjutnya dari Pak Susilo mengenai
bank, apakah riba atau halal. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyerahkan piagam penghargaan sebagai bentuk kemudian setelah diisi absensi, Bapak Ibu bisa mengunduh sertifikat Bapak Ibu di email Bapak Ibu yang absensi. Karena itu jangan sampai salah memberikan alamat email Bapak Ibu pada hari ini. Demikian dari kami yang berada di gedung PGRI Kabupaten Waikanan, saya selaku host di kegiatan ini. Terima kasih kepada PGRI, saya bangga dan merasa tersanjung karena diundang sebagai narasumber. Dan saya juga mudah-mudahan kita berkelanjutan berkolaborasi bagaimana mendidik anak didik kita supaya menjadi Islam yang mempunyai paham Islam yang moderat, yang tidak keras dalam berpikirnya.